Oke, baik ya. Nah, kemarin kita sudah menyelesaikan semua yang ada di sini, ya, Dik. Nah, sisanya tinggal ini ya, efek fotolistrik, struktur atom, dan dasar dari fisika inti ya. Nah, itu. Oke, kita bahas satu-satu ya, Dik ya. Nah, ini. Oh, Kak, ini kayaknya belum di-share Oh, screen deh. belum share ya. Sorry, sorry. Oke, ini ya. Iya. Nah, baik. Ini sekarang kita bahas efek fotolistrik ya, struktur atom, dan dasar dari fisika inti ya. Nah itu, ya, kita bahas sebisa mungkin apa yang bisa kita bahas ya. Oke, cukup lah. Oke, topiknya adalah fisika modern ya. Nah, ini. Oke, yang pertama ya, ini ada yang namanya efek fotolistrik Dik. Hmm, Oke, nah apa itu efek fotolistrik? Ya, jadi di sini eh, ada kata-kata foto dan listrik ya, Dik ya. Kalau kita pahami masing-masing ya, di sini ada foto, ada listrik. Nah, foto itu dari kata foton ya. Nah, foton itu cahaya dan listrik ya. Listrik artinya muatan listrik ya. Nah, ini gitu. Nah, sehingga nanti efek fotolistrik itu secara sederhana itu merupakan eksperimen yang kita definisikan dengan eh, tereksitasinya ya. Nah, ini tereksitasinya. Nah, itu tereksitasi itu keluar ya, berpindah gitu ya. Elektron dari kutub ya, dari kutub positif ya ke negatif akibat foton ya. Nah, itu akibat foton atau akibat cahaya. Nah, itu. Jadi eksperimennya itu kayak eh, ini ada plat listrik ya. Nah, itu kita sinari, nah terus tiba-tiba muncul listrik. Nah, itu jadi sumber listriknya itu dari cahaya. Nah, gitu deh. Nah, kita bisa gambarkan ya. Nah, ini ada rangkaian listrik ya. Kita gambarkan. Nah, ini ya. Nah, ini ada kutub positif ya. Nah, ini katoda ya, ini K ya. Terus nanti ini di sini ada ujung yang lain deh. Nah, ini ya. Ini. Nah, ini.
Oke. Nah, di katoda ini, Dek, ini katoda, ini anoda ya. Nah, ini. K itu katoda, katoda itu kutub positif ya. Kalau A itu adalah anoda ya. Anoda itu kutub negatif, Dek. Nah, seperti itu. Nah, di katoda itu ada banyak elektron di sini, Dek. Nah, di sini ya. Nah, ini ada kutub negatif, ini kutub positif ya. Kutub negatif itu kan terdiri dari banyak elektron ya. Nah, itu. Ini kutub positif, iya. Jadi anoda itu kutub negatif ya dia. Ini. Terus apa yang terjadi? Ini kan belum belum ada arus listrik ya dia. Nah, jadi ini ceritanya nanti ini eh, elektron ini saya sinari dengan sebuah cahaya ya dia. Nah, set ini. Nah, akibatnya nanti elektronnya ini akan bergerak ya. Nah, elektron ini akan bergerak deh. Nah, elektron akan bergerak. Nah, ini ya, dari di sini nih. Nah, apa yang terjadi kalau elektron bergerak, Dek? Nah, kalau elektron bergerak atau muatan bergerak, maka akan timbul arus listrik. Kalau timbul arus listrik, berarti rumah-rumah kita bisa nyala dong, gitu ya. Nah, ini. Sehingga timbul arus listrik ini. Nah, ini ya, arus listriknya kan dari kutub positif, nah, ini gerak ke kutub negatif ya. Nah, ini seperti itu. Arah arus itu kan bergerak berlawanan ya. Arusnya kan ke sini nanti. Nah, arah arusnya ke sini. Seret. Nah, gitu ya, Dek ya. Tuh. Jadi ada foton datang, foton menyinari cahaya, nah, sehingga elektron bergerak ya. Nah, elektron bergerak, kemudian timbul eh, arus listrik. Nah, tujuannya adalah arus listrik, gitu Dik. Nah, gitu ya, gitu. Nah, oke. Nah, sekarang pertanyaannya begini sekarang ya. Bagaimana syarat-syaratnya elektron itu bisa bergerak? Apakah semua cahaya itu bisa menyebabkan elektron itu tereksitasi? Itu pertanyaannya, Dik. Ya. Nah, maka itu semua bergantung pada frekuensi fotonnya. Berarti bergantung juga pada jenis fotonnya. Karena foton itu ada banyak. Ya, gelombang elektromagnetik itu ada banyak. Nah, sebenarnya bab ini tuh harus didahului tentang gelombang elektromagnetik ya. Tapi nggak usah, nggak apa-apa. Ini cukup. Nah, jadi pertama, kita buat dulu, ini ada energi foton ya. Nah, ini. E. Nah, itu ya. Energi foton. Dan ini ada energi ambang ya. E0. Ya. Energi dirinya, ya, energi internal, gitu ya, ya, energi ambang, gitu. Nah ini ada energi elektron punya dirinya E0, ada energi foton E, gitu ya. Energi yang ada energi yang mau nabrak itu siapa? Elektron. Ada energi yang mau ditabrak, yaitu elektron, itu E0. Nah, oke, maka kita punya dua macam ini ya. Ini pertama kita harus tahu dulu energi foton itu rumusnya bagaimana. Nah, jadi energi foton itu sangat bergantung pada gelombang apa bergantung pada frekuensi gelombangnya. Nah, ini gini dek rumusnya dek. Nah, N H dikalikan F. Nah, ini rumus dari Planck ya. Nah, ini. Ini itu sebenarnya dilahirkan dari postulat Planck ya. Nah, itu dek. Nah, postulat Planck itu menyatakan bahwa foton itu terdiri dari paket-paket
kuanta ya. Nah, itu Dik. Nah, bagaimana itu? Nah, jadi kalau kita lihat dulu ya di sini Dik ya. Nah, di sini N-nya itu bisa satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Itu bilangan bulat. Artinya apa, Dik? Nanti energinya nggak bisa sembarangan, Dik. Jadi energinya itu hanya bisa, kalau N-nya satu berarti H dikalikan F. Ya. Kalau N-nya dua berarti 2HF. Kalau N-nya 3 berarti 3H, 3HF. Dan seterusnya ya. Jadi energinya itu berpaket, sudah dibatasin. Bolehnya HF, bolehnya 2HF, bolehnya 3HF, tidak boleh berada di antaranya. Boleh nggak Mas kalau energinya 3 per 2 HF? Nggak boleh. Seperempat HF nggak boleh. Nah inilah keunikan dari postulat Planck ya. Nah itu. Yang kemudian kita kenal dengan fisika kuantum nih, Dik. Nah, hanya itu adalah konstanta Planck ya. Nilainya ini, 6,63. Ya, paling aja dia. 10 pangkat min 34 Joule second ya. Nah ini adalah konstanta Planck ya. Namanya juga konstanta, pasti tetap nilainya ya, tidak berubah ya. Nah itu. Nah, F itu adalah frekuensi fotonnya yang datang. Nah, ini. Jadi kita lebih gampangnya kita ambil saja di sini semua foton yang datang ke plat itu kita ambil aja seolah-olah itu hanya ada satu foton ya. Jadi jadi gabungan dari banyak foton kita anggap satu foton saja. Berarti kita ambil untuk satu foton ya. Nah, kita ambil untuk satu foton aja deh. Nah, berarti kan kita cukup ambil di sini ya, E sama dengan H dikalikan F ya. Nah, ini. Iya, seperti itu, Dik. Nah, ini ya. Nah, bagaimana dengan energi ambangnya, Dik? Nah, ini fotonnya. Ini fotonnya. Nah, ada juga energi ambang ya. Hmm, Ingat, kita belum bicara syarat terjadinya efek fotolistrik ya, Dik ya. Energi ambang ya. Ini miliknya siapa? Miliknya elektron ya. Atau miliknya logam ya. Miliknya logam yang berisi dari banyak elektron, Dik. Nah, ini miliknya logam yang terdiri dari banyak elektronnya. Ini ya. Berarti E-nya itu adalah ini E0 ya. Tadi sama aja rumusnya. Kita ambil seolah-olah satu elektron ya. Berarti kan H dikalikan F0 ya. Nah, ini. Yang membedakan adalah hanya ada frekuensi ambangnya aja. Ini. Nah, ini ya. Gitu. F0 ini adalah frekuensi ambang ya. Nah, satuannya hasil jadi ya. Nah, ini. Gitu. Seperti itu. Deh. Oke. Itu ya. Nah, kemudian nanti kita bicara ini ya, syarat terjadinya efek fotolistrik ya. Nah, gimana sih biar terjadi efek fotolistrik itu? Ya, ini terjadinya efek fotolistrik ya dia. Nah, ini. Nah, jadi gampangannya deh, frekuensi itu kan banyaknya ya, banyaknya foton ya. Berarti logikanya banyaknya berarti F itu frekuensi energinya itu sangat bergantung pada frekuensinya. Yang satunya foton datang bergantung pada frekuensi foton, yang satunya elektron yang ada di logam yang kemudian bergantung pada frekuensi elektronnya gitu ya. Nah,
Frekuensi itu bisa kamu tafsirkan sebagai banyaknya banyaknya benda, gitu ya. Agar kamu tuh bisa membubarkan sebuah kegiatan, at least kan setidaknya biar kita menang ya, banyaknya orang yang datang harus lebih banyak ya daripada banyaknya orang yang diem, gitu ya. Nah, jadi misalkan kita mau membubarkan acara silat, gitu ya, yang hadir 100 orang. Nah, berarti untuk membubarkan ini agar kita menang, kita harus ada setidaknya 101 orang agar itu bubar, ya, mencar, gitu ya. Nah, tujuan kita adalah terjadinya efek listrik. Nah, tujuannya adalah agar elektronnya itu bubar, mencar ya, keluar gitu ya, keluar dari sarangnya. Maka nanti frekuensi fotonnya harus lebih besar daripada frekuensi elektronnya, gitu ya. Dan karena ini energi itu sangat bergantung pada frekuensinya, berarti energi fotonnya harus lebih besar daripada energi ambang, gitu ya. Nah, sehingga dari sini karena energinya lebih besar, maka sekarang elektronnya bisa bergerak, bisa bisa keluar dari kutub katodanya, gitu ya. Elektron bergerak. Kalau elektron bergerak, berarti punya kecepatan kan? Nah, ada kecepatan kan? Nah, kalau ada kecepatan, berarti nanti dia punya energi kinetik kan? Nah, gini ya. Ini ada energi kinetik. Nah, setengah mv kuadrat. Nah, ini dilahirkan dari perbedaan perbedaan energi foton dengan energi energi ambangnya, gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita buat di sini ya, E dikurangi E0 itu itu tadi apa? Lebih besar daripada E0 kan? Nah, di sini kan muncul energi kinetik ya. Nah, di sini ada energi kinetik di sana. Yang besarnya setengah mv kuadrat ya. Nah, ini. Nah, dari sini berarti nanti energi fotonnya dikurangi energi ambangnya itu positif. Nah, gitu ya. Nah, positif nilainya, Dik. Nah, nilai kepositifan ini itu apa? Apa nilai lebihnya itu apa? Jadi misalnya gini, Dek. Eh, energinya 10 joule. Energi fotonnya 10 joule. Energi elektronnya 5 joule. Berarti kan kelebihan 5 kan? 5-nya ini menjadi apa? Menjadi energi kinetik, Dek. Nah, berarti di sini, ini ya, energi E dikurangi E0 itu sama dengan energi kinetik. Gitu ya. Nah, berarti kalau kamu masukkan rumusnya, Dek. Nah, ini E itu kan nilainya kan ini ya, H dikalikan F, ini ya. Ini E tadi kan H dikalikan F jadi ya. E0, H dikalikan F0, energi kinetiknya setengah mv kuadrat ya. Nah ini. Jadi pertama itu kita harus tahu ini dulu deh. Nah ini ya. Nah, kadang-kadang misalkan mengerjakan soal, E0 itu sometimes itu kita disebut dengan work function gitu ya, fungsi kerja. Nah, itu ya. Itu satuannya nanti bisa joule, bisa elektron volt ya. Nah, itu. Ini. Itu ya. Bisa juga nanti rumusnya seperti ini, deh. Nah, ini ya. Itu ya. Sorry. Ini. Nah, ini nanti ini sama-sama ada H-nya ya. Kamu keluarkan aja H-nya, deh. Ketikkan H dikalikan F min F0 sama dengan setengah MV kuadrat ya. Nah, ini rumusnya. Itu ya. Nah, itu deh. Coba lihat rumus ini, deh.
Apa yang terjadi kalau misalkan F-nya ini sama dengan F0 gitu ya. Nah, ini kalau F-nya sama dengan F0, ya berarti nanti F dikurangi F0-nya sama dengan 0 kan? Nah, berarti yang ruas kiri ini 0. Kalau ini 0, berarti ya setengah MV kuadratnya 0. Nah, gini ya, Dek ya. Berarti kalau ininya 0, masanya kan nggak mungkin 0. Maka di sini kecepatannya itu 0, Dek. Nah, kalau kecepatannya 0, itu artinya apa? Elektronnya tidak bergerak kan? Tidak mampu bergerak, ya. Itu ceritanya. Gitu. Nah, nanti ini boleh di Livia kombinasikan dengan eh, frekuensi pada gelombang elektromagnetik, Dek. Nah, ini ya. Frekuensi itu sudah nanti ini, baik frekuensi ambang maupun foton ya. F itu rumusnya ini. C dibagi lambda ya. Nah, kalau F0 itu C dibagi lambda 0. Nah, ini. Apa itu masing-masing, Mas? Nah, di, biar let me jelaskan ya. Oke, ini deh. C itu adalah kecepatan cahaya ya. Nilainya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second ya. Nah, ini adalah kecepatan cahaya ya. Nah, itu sangat cepat sekali. Atau 300 ribu kilometer per detik ya. Jadi satu detiknya itu dia sudah jalan sejauh 300 ribu kilometer. Kalau lambda itu adalah panjang gelombang foton ya. Gitu ya. Kalau lambda nol itu adalah panjang gelombang dari ambangnya ya. Panjang gelombang ambang ya. Nah, itu dia ya. Nah, berarti kalau gitu, masukkan aja rumusnya di ini. Berarti kan H, ini ya, dikalikan F-nya kan C per lambda ya. F0-nya kan C per lambda nol sama dengan setengah MV pangkat 2 ya. Nah, di sini ada sama-sama ada C, keluarkan aja C-nya. Nanti ini H seper lambda min seper lambda nol HC gini ya, sama dengan setengah MV pangkat 2 pangkat 2 gitu ya. Jadi kalau kita turunkan perumusannya, kita bisa menggunakan beberapa perumusan deh, gitu ya. Nah ini, oke. Tuh ya, kalau frekuensi fotonnya itu kurang dari frekuensi abangnya bagaimana? Ya, tidak mengalir ya. F kurang dari F0. Jadi sekalipun cahayanya itu diterangkan, dikuatin, ditambah, diterangkan, itu tidak akan mengubah apa tidak akan belum tentu akan membuat elektronnya terpancar ya. Nggak mesti. Jadi itu murni bergantung pada karakteristik frekuensinya, Dek. Frekuensi karakteristiknya, gitu ya. Jadi meskipun dia sudah ditambah cahayanya, lebih diterangin cahayanya, tidak menjamin dia elektronnya akan berpindah, gitu ya. Nah, itu. Jadi memang seperti itu syaratnya. Murni bergantung pada frekuensi, ya. Itu. Dan frekuensi ambang itu ada karakteristiknya, deh. Nilainya itu sudah khas, gitu ya. Frekuensi fotonnya itu juga juga sudah khas, gitu deh. Gitu ya. Nah, oke. Nah, ini ya.
Sekarang yang menyebabkan ini apa? Ini kan di sini kan ada beda potensial ya, Dek ya. Ini V. Ini beda potensial ya. Nah itu. Ada kutub positif, kutub negatif. Itu maksudnya apa? Ada potensial yang positif, ada potensial yang negatif ya, Dek ya. Nah, berarti di sana ada beda potensial. Nah, beda potensial itu nanti dapat diperbesar, juga dapat diperkecil ya. Nah, kalau diperbesar, ya nanti ini kita coba ya, kita perbesar beda potensialnya ya. Nah, ini perbesar, ini ya. Oh ya, berarti syaratnya apa nih, Dek? Agar ini terjadi efek fotolistrik, syaratnya, syarat tambahannya, yaitu kalau F-nya lebih besar daripada, jadi ada tiga syarat ya. Yang pertama, F-nya itu lebih besar daripada F0. Yang kedua, E-nya lebih besar daripada E0. Yang ketiga, panjang gelombangnya kurang dari panjang gelombang tambang. Gitu ya. Jadi ingat-ingat tiga syarat ini, Dek. Karena saya lihat soal dari yang kita bahas sebelumnya itu lebih ke ada yang teori juga ya. Gitu. Jadi kita harus tahu. Nah, jadi kita lakukan operasi tambahan ya dengan memperbesar beda potensialnya, Dek, pada rangkaian. Nah, gitu ya. Sehingga nanti ketika elektron itu sudah mengalir dan arusnya sudah mengalir, ya, ketika elektronnya sudah bergerak akibat efek fotolistrik, sedemikian sehingga arusnya juga sudah bergerak, maka arusnya itu kita bisa perbesar. Jadi memperbesar arus. Memperbesar arus berarti artinya kan arus itu kan representasi dari muatan yang bergerak. Artinya kalau kita memperbesar arusnya, kita memperbanyak mempercepat representasi gerakan elektronnya. Ya, jadi mempercepat gerak elektron kan. Jadi itu ya, mempercepat gerak elektron ya. Nah, itu ya, mempercepat gerak elektron. Nah, sehingga elektronnya itu semua bergerak, Dik. Elektronnya itu semua bergerak. Nah, nanti nanti ya, akibatnya semua elektron itu sudah bergerak, ya. Nah, sehingga mencapai nilai maksimum, ya, sehingga mencapai nilai maksimum, ya. Nilai maksimum itu nilai maksimum siapa? Nah, nilai maksimum dari elektronnya, kecepatan elektron maksimumnya, Dek. Gitu ya. Nah, ketika elektronnya mencapai eh, nilai maksimum, artinya nanti semua elektron, gitu ya, semua elektron kan elektronnya kan banyak sekali ya di plak tuh ya. Jadi jangan dipikir hanya ada dua, ya. Di sini kan ada dua. Nah, itu hanya representasi saja. Jadi ada banyak. Semua elektron telah tiba di anoda ya. Nah, itu deh. Nah, ini. Jadi kita bisa bayangkan ya, elektronnya tuh banyak. Nah, ini semuanya itu sudah tiba di sini. Nah, ini ya. Semuanya sudah habis-habis. Jadi dia sudah sampai pada tujuan dan dia nggak bergerak lagi. Gitu ya. Kayak Delivia keluar kota, sudah mentok, ya, nggak keluar lagi. Gitu ya. Nah, ini. Artinya apa? Di sini ada, kalau kecepatan elektronnya maksimum, ya, ini berarti nanti ini ada energi kinetik, ya, energi kinetik maksimum. Nah, itu ya. Nah, itu sangat dipengaruhi dengan beda potensialnya. Nah, beda potensialnya itu V0. Nah, gini ya. Nah, nanti rumusnya energi kinetik maksimum itu energi muatan elektronnya dikalikan potensial V0, deh. Nah, ini. Nah, itu ya. Nah, V0, deh. V0 di sini, deh. D. Livia juga bisa tafsirkan sebagai eh, sebuah upaya ya yang diperlukan untuk menahan beban elektron yang maksimum ini, deh. Gitu ya. Nah, makanya bisa kita katakan dia itu sebagai stopping potensial, gitu ya. Nah, potensial penghenti, gitu deh. Nah, ini satuannya volt ya. Kalau E itu adalah muatan elektron ya, dan nilainya sudah pasti ya, kalau E itu ya.
Nah, berapa itu nilainya? Nah, kita harus tahu ya. Nilainya 1,6 kalikan 10 pangkat min 19 Coulomb ya. Nah, kalau EK max gitu ya, itu adalah energi kinetik jadi ya, maksimum ya. Nah, ini dia. Satuannya Joule ya dia. Itu dia. Tuh. Iya. Oke, kita lakukan soal ya. Nah, ini. Nah, lakukan soal dulu deh. Iya. Oke, sebentar Mas catatkan dulu soalnya ya. Oh ya, grafik ya. Sorry. Ada grafik deh nanti ya. Iya nggak? Nantilah. Saya buatin soal grafiknya tuh. Oke. Oke. Wait, wait, wait. Bentar ya. Oke. Ini ya. Ini kita punya soal ya. A photon with a wavelength ini 330 misalkan ya nanometer is incident on the surface of a metal ya with work function 1,5 kali 10 pangkat min 19 Joule ya. If H 6,63 ya kali 10 pangkat min 34. Nah, the maximum ini ya, the maximum kinetic energy of the emitted photo electron is ini ya, gitu sih. Itu ya. Nah, ini. Di sini kita baca soalnya ya. Ini ada a photon with a wavelength 330 nanometer. Jadi kita tulis ya.
lambda itu 330 nanometer ya. Nah, itu deh. Nah, ini. Ingat, bukan lambda nol ya. Hati-hati. Nah, is incident ya datang ya on the surface of a metal with work function sekian. Nah, work function itu apa? E0 tadi ya. E0-nya 1,5 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, kalau hanya itu sekian, hanya itu 6,63 itu ya, kali 10 pangkat min 34, the maximum kinetic energy itu berapa? Ini ya. Nah, nggak usah maksimum lah. Energi kinetik aja bisa nih dicari ya. Nah, itu deh. Jadi sebenarnya deh, ini 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 eh, tak tambah ya. Jadi rumus ini tuh boleh kamu jadikan seperti ini deh. Ini setengah apa namanya? Setengah mv kuadrat ini bisa jadi sama dengan E dikalikan V0 gitu ya. Jadi DLF-nya jangan langsung ke sini karena di sini tidak ada informasi V0-nya, potensial kebentingnya. Kecuali kalau dia memang ditanyakan, bisa kita kaitkan ke sini, Dik. Nih ya, itu ya, Dik ya. Nah, itu Dik. Atau boleh juga seperti ini, Dik. Jadi rumus tadi itu, ya rumus yang ada di sini nanti ini, eh, baik ini, nanti setengah MV kuadratnya bisa kamu ganti dengan E dikalikan V0 bisa juga. Ini juga sama. Yang ruas kanan ini setengah MV kuadrat diganti E dikalikan V min V0 ya. Itu juga boleh. Nggak masalah. Gitu ya, Dik. Oke. Berarti artinya di sini, Dek Livia cari dulu ya energinya ya. Ini tadi itu energi fotonnya itu adalah Hc per Hf ya. Nah, ini Hf ya. Tapi ingat ya, di sini tidak ada informasi frekuensi ya. Berarti frekuensinya kita ganti dengan C dibagi lambda ya. Nah, ini deh. Ya udah, kamu cari ya. Hanya 6,63 kali 10 pangkat min 34. Ini C-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 ya, meter per second ya. Nah, ini dibagi lambdanya ini. 330 ini kita jadikan meter ya. Nah, ini. Nah, dan satuannya konstanta Planck itu apa? Kita harus tahu juga ya. Ini satuannya itu adalah joule second ya. Nah, ini deh ya. Nanti bisa di Olivia tambahin di sini. Nah, ini sudah tambah ya, joule second di sini ya. Nah, ini ya. Nah, ini masih nanometer nih. Nanometernya jadikan meter. Kalikan 10 pangkat min 9 meter ya. Nah, nanti di Olivia cari ya. Berarti nanti E-nya itu berapa? Berapa joule? Nah, nanti energi kinetiknya itu ya. Itu sama dengan E dikurangi E0 ya. Nah, nanti dapat berapa joule. Gitu ya, dia. Nah, tinggal ubah aja. Nah, seperti itu, deh. Gampang sekali. Oke, ini soal yang pertama ya. Yang kedua, ini satu lagi deh. Uploadin gambar ya. Karena biasanya soalnya itu ada berupa gambar, grafik. Nah, kita misalkan punya ini deh. Eh, grafik antara energi kinetik, electron volt, dan frekuensi ya. Satuannya Hertz gitu ya. Nah, ini. Terus saya buat seperti ini deh. Nah, ini ya. Di sini nanti ini ada F0, di sini ada F ya. Nah, ini.
Ini deh ya. Nah ini misalkan 3,9 ya. Nah ini 3,9 juga pasti. Nah, gitu dia. Oke, ini pertanyaannya deh. Ini determine, gitu ya. Tentukan determine photon frekuensi ya. So that foto photoelectric effect has occurred. Nah, itu deh. Tentukan frekuensi fotonnya sehingga efek fotolistriknya terjadi deh. Nah, itu bagaimana deh kira-kira? Nah, ini ya. Nah, kalau gini kan sudah mulai tertantang ya, bahwa di sini informasi yang ada itu hanya energi kinetiknya. Jadi, ketika frekuensinya sebesar F, energi kinetiknya segitu, gitu ya. Ketika F-nya itu sama dengan bla bla bla, nah di sana energi kinetiknya itu 3,9 elektron volt, ya. Nah, itu deh. Dan ketika frekuensinya sebesar F0, nah ini justru energi kinetiknya itu nol. Nah, ini deh ya. Nah, jadi di sini ada dua titik ya. Nah, ketika F0, F, oh sorry, ketika F0-nya sama dengan nol, ini kan nol ya. Oh, F0-nya sama dengan F0, itu, nah ini ketika sama sama dengan F, nah ini ya. Pertanyaannya, F-nya itu berapa? Gitu ya. Oke, yuk, yuk, yuk. Oke, ini ya. Jadi sebenarnya rumusnya kan gini, ide ya. EK itu kan E min E0 ya, Dik ya. Nah, gitu. Nah, EK di sini tadi kan E-nya kan sama dengan H dikalikan F ya. E0-nya itu H dikalikan F0 kan, Dik. Nah, gini ya. Oke. Nah, lalu di sini F0 itu harusnya diketahui loh. Berapa ini? Nggak ada ya masalahnya. Nah, ini. Kalau menentukannya nanti itu, ini ya. Kalau kalian lihat ya. Ini kan bisa dibuat persamaan eh, eh, persamaan garis ya, Dik ya. Sebenarnya ya. Nah, ini. Sebentar. Kita bisa buat persamaan garisnya, Dik. Sabar dulu. Ini ya. Nih. Ini. Ini itu grafiknya kan. Ini kan sumbu Y-nya. Itu ini ya. Ini sumbu X-nya ya, Dik ya. Nah, itu kan. Nah, ini kalau Livia lihat di sini ya, grafiknya itu bentuknya gini, Dek. Ini, ini. Nah, sama ini, itu bentuk grafiknya adalah ini, Dek. Y sama dengan MX plus C. Nah, gitu ya. Nah, lalu kita buat padanan-padanannya, Dek.
Y-nya itu sama dengan EK ya. M-nya itu sama dengan H ya. Nah itu. M-nya sama dengan H. X-nya itu sama dengan FD. Nah ini ya. H-nya sama dengan segitu ya. 6,63 itu ya. Dan C-nya ini apa? C-nya. Nah, C-nya itu adalah minus H dikalikan F0. Itu C-nya, Dik. Itu ya. Dan C-nya di sini adalah ini. Ini C-nya. Ini C itu apa? C itu kalau di matematika itu adalah kalau misalkan minus itu apa artinya? Berarti sebesar sejauh berapa dia nilainya di bawah sumbu I. Nah, ini adalah C-nya, Dik. Nah, ini sebesar berapa C-nya? Ini ya, minus 3,9 ya. Tadi lupa minusnya. Harusnya ada minusnya, Dik. Nah, di mana C-nya itu adalah minus 3,9. Nah, jadi pertama Dek Livia bisa cari eh, F0-nya dulu, gitu ya. Minus H dikalikan F0, gitu ya. Gitu, Dik. Oke. Wait. Nanti Dek Livia bisa dapatkan ya di sini ya. F0-nya, berarti kan 3,9 dibagi H ya. Itu Dek Livia cari ini. 3,9 itu ya dibagi H ya. H-nya itu adalah 6,63 kalikan 10 pangkat min 34 ya. Nanti ini berapa hasilnya? Nah itu deh. Nanti kalau F0-nya sudah ketemu, kembalikan lagi aja ke rumus ini. Nanti semuanya dapat ini deh. Semuanya dapat nanti. Seperti gini ya, nanti ujung-ujungnya ya. Berarti nanti ini kan EK HF dikurangi HF0 kan. Berarti nanti HF-nya sama dengan EK plus HF0 kan, Dik. Berarti frekuensinya bisa Olivia dapatkan dari EK dibagi H-nya tambahkan F0-nya. Nah, nanti dapat jadi ya. EK-nya kan tadi kan ini EK-nya ini sebesar 3,9 ya. 3,9 per H tambahkan F0-nya. Nanti ketemu ya dia berapa H Z gitu deh ya. Nah, seperti itu. Perbanyak latihan soal aja deh nanti. Oke. Oke, ini sudah ya. Nah, struktur atom itu nanti bisa Olivia pelajari sendiri ya. Itu gampang banget tuh. Ini kayak struktur atom Dalton gimana, struktur atom Thomson gimana. Ini saya pelajari yang inti-inti dulu. Ini ya, Oh, kita itu bahas ini ya. teori doang ya, Kak, yang itu. Teori doang. Nah, Oh, ada empat ilmuwan, kalau nggak salah ya. Nah ini, hmm. sip, sip, sip. Yang penting harus tahu nanti ini ya. Pokoknya nanti ini ilmuwannya itu siapa saja. Tapi harus urut ya. Ilmuwannya itu nanti membahas dari teori atom yang paling kuno hingga ke yang paling mutakhir, yang paling terkini. Nah, terus bahas juga nanti kelemahannya itu apa. Nah, jadi nanti ada teori atom A. Nah, pada paling awal. A ini kelemahannya apa sih? Nah, sehingga ada teori atom B. Nah, B ini kelemahannya apa sih? Teori atom C. Sampai terakhir itu yang D. Misalkan yang D terakhir. D belum ada kelemahan lagi. Karena paling cocok dia. Gitu. Sehingga nggak ada yang E kalau nggak salah. Yang terakhir itu Schrodinger kalau nggak salah ya. Gitu dia. Nah, kita bahas yang fundamental of nuclear physics ya. Itu gampang banget.
Oke, kita bahas ya. Jadi, ini judulnya Fundamental of Nuclear Physics ya. Ini mudah. Nah, itu. Yang pertama nanti ini eh at least kita harus kenalan dulu sama yang namanya struktur inti ya. Nah, itu terdiri dari nanti ini ya, inti atom ya. Inti atom itu gini nih, rumusnya gini. Nanti gini ya. Ini A, Z, X. Ini rumusnya gini. Nah, bagaimana ini memaknainya gitu ya. Nah, X itu adalah jenis inti ya, nama unsur ya. Nah, itu kita bisa bilang dia nama unsur ya. Nah, kalau A itu number of mass ya, nomor massa. Kalau Z itu adalah eh, nomor atom. Nah, itu ya dia. Nomor massa ini nanti itu sama dengan ini ya. Nah, nomor atom dulu deh, paling gampang. Nomor atom ini atomnya kan netral ya. Netral itu nggak ada plus minusnya. Biasanya ada plus, ada minusnya gitu ya. Ini kan netral, nggak ada plus minusnya. Nomor atom itu sama dengan nanti sama dengan jumlah protonnya deh. Nah, kalau kalau dia netral itu sama dengan jumlah elektronnya, gitu ya. Nah ini nomor massa itu nanti sama dengan jumlah proton ya plus jumlah neutron ya. Nah ini, nah gitu deh ya. Contohnya saya punya 14 misalkan 7 N. Nah gini deh ya. Nanti yang jelas di sini ini ya. Yang jelas di sini nanti ini eh, nomor atomnya 7 ya. Sehingga nanti ini kita dapatkan jumlah proton sama dengan jumlah elektron sama-sama 7. Nah, ini. Dan nomor masanya itu 14 ya. Nah, berarti nanti ini nomor massa itu berarti kan jumlah proton plus jumlah neutron ya. Harus sama dengan 14 ya. Jumlah protonnya 7, neutronnya dicari 14. Berarti jumlah neutronnya itu 14 kurangi 7. 7 ya. Nah, itu deh. Gampangnya gitu. Nanti eh, jenis-jenis inti atom itu ini ya, ada macam-macam deh. Yang pertama nanti ini ada yang namanya isotop gitu ya. Yang kedua itu ada isobar ya. Yang ketiga itu ada isoton. Nah, ini bedanya apa? Nah, ini ya. Ini kan masih fundamental ya. Dan memang fundamental yang diminta. Isotop itu nomor atom sama. Z-nya sama. Gitu ya. Tapi A-nya beda. Nah, contohnya bagaimana, Dik? Misalnya 16 8 O dan 17 8 O. Nah, Z-nya sama nih. Ya kan ya? Ini sama-sama 8 nih. Nah, itu ya. Tapi tapi A-nya beda. Nah, satunya 16, satunya 17, gitu ya. Nah, mana lagi misalkan oksigen tuh ya. Misalkan aja ada deuteron. Nah, deuterium 21H sama tritium 31H gitu ya. Nah, sama-sama satu. Nah, ini hidrogen yang kelebihan proton ya. Ini 2 3 itu ya. Dan masih banyak lagi deh. Ada juga isobar ya. Isobar itu eh, A-nya sama,
gitu ya. Nah, nomor atomnya beda, setnya beda. Nah, berarti yang sama tuh atasnya. Misalnya aja 14, 7N, 14, 6C. Ya, ini dan ya. Nah, ini sama ya, 14. Z-nya beda, 7 sama 6. Ya. Nah, kalau isoton itu nanti jumlah neutronnya, ini N-nya ya, itu sama. Nah, jumlah neutron itu kan berarti kan A dikurangi Z ya, rumusnya ya. Nah, itu. Jadi, nomor massa itu kan jumlah proton, ini Z, plus jumlah neutron ya. Nah, itu. Amin Z-nya sama tuh. Tapi jumlah protonnya beda. Nah, jumlah proton beda. Nah, atau Z-nya beda. Nah, misalnya deh, 13, 6C, dan 14, 7N. Ini ya. Kalau dilihat di sini, ini 13 kurangi 6 kan jumlah protonnya ini. 7 ya. Ini 14 kurangi 7, 7. Nah, ini yang sama ya, jumlah neutronnya ya. Tapi nomor nomor atomnya beda. Satunya 6, satunya 7. Gitu ya. Itu jenis-jenisnya. Nah, ini. Oke ya. Nah, ini masih kita bisa nanti masih bicara tentang fundamental dari fisika inti ya dia. Nah, nanti bicara fisika inti itu ada yang namanya ada yang namanya fenomena ini. Ada yang namanya fenomena defek massa. Ini ya, defek massa. Nah, jadi ceritanya gini deh. Nanti dalam inti atom ya. Jadi kan gini, ini kan atom. Inti atom tuh di tengah deh. Ini inti atom. Di inti atom itu ada proton dan neutron yang saling berpasangan nih. Nah, ini ya. Ini dalam inti atom itu, ini tuh terikat deh. Terikat ya di dalam inti atom ya. Nah, nah, kenapa dia dapat terikat antara proton dan neutron? Karena adanya gaya gaya listrik ya. Nah, kan kan proton itu kan bermuatan positif. Neutron tidak dapat bermuatan. Tapi selama di sana ada muatan, ya berarti dia ada gaya elektrostatik. Nah, ini ya, gaya elektrostatik. Kita sudah belajar ini deh sebelumnya. Nah, kita kenal dengan yang namanya disebut dengan gaya Coulomb ya. Nah, gitu kan. Nah, itu deh. Nah, kita arahkan ke defek massa ya. Nah, jadi gaya Coulomb itu terjadi antara eh, gaya antara proton dan sekitarnya ya itu. Nah ini. Tapi nanti itu eh tapi di sini apakah ada gaya 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 elektrostatis saja? Enggak ya. Nanti ada dua gaya, Dik. Nah, ada juga gaya yang kedua itu ada gaya inti ya. Nah, yang menyebabkan terikat itu ada gaya inti juga, Dik. Nah, tapi ingat ya, Dik ya. Tadi kan Mas Mas bilang, loh Mas, kan di harusnya kritis nih. Mas, Mas kan Mas bilang gaya elektrostatik itu kan gaya antar muatan. Kan neutron kan tidak bermuatan. Kok bisa dia berikatan? Nah, jawabannya bukan itu, Dik. Nah, karena terikatan itu sama elektron yang ada di luar sini. Nah, ini elektronnya di sini. Nah, antara proton dan elektron itu ada gaya elektrostatik antara muatan positif dan negatif ya. Nah, tarik menarik ya. Tapi nanti itu antara P dengan N, antara proton dengan neutron itu ada gaya inti deh. Nah, itu ya. Jadi ada dua gaya ya. Nah, ini gaya elektrostatik itu antara proton dan elektron di luar ya. Nah, di luar sini, ini kan elektron kan keliling kan. Nah, ini gaya inti itu antara proton dan nukleon. Itu ada gaya inti. Nah, siapa yang menang? Kan dia kuat-kuatan ya. Proton sama elektron tarik menarik. Proton sama neutron di dalamnya saling apa namanya berikatan. Nah, itu ya. Siapa yang harus menang agar
proton dan neutron akan tetap bertahan pada inti. Jadi gitu ceritanya. Ya jelas, gaya intinya itu harus lebih besar. Ini ya, ini. Gaya intinya itu harus lebih besar agar agar proton dan neutron tetap bertahan pada inti. Nah, harus lebih besar daripada gaya Coulomb gitu. Nah, itu ya. Jadi pengaruh nukleon lebih kuat daripada pengaruh elektron. Nah, jadi itu. Jadi ibaratkan ada orang yang pacaran di sini, Dek. Ini laki, ini perempuan. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada perempuan lain nih. Nah, itu ya. Ini ngasih pengaruh orang ini. Wah, ternyata matanya lelaki jelalatan. Nah, gimana caranya agar ikatan laki dan perempuan ini bisa terjaga tanpa adanya kehadiran oleh perempuan yang ini? Nah, itu ya. Caranya agar kesetiaan mereka di sini harus lebih kuat dibandingkan pengaruh orang luar yang ada di sini. Nah, gitu deh. Sehingga mereka dapat berikatan di inti inti atomnya. Itu ceritanya ya, analoginya ya. Jadi gitu. Pertama kita harus jelaskan dulu kenapa mereka berdua, proton dan neutron, itu terikat di inti atom. Gitu deh. Nah, energi yang mengikatnya itu disebut dengan, nah, energi yang mengikatnya itu disebut dengan energi ikat inti. Nah, itu ya. Ini. Nah, energi ikat inti ini deh, itu disebabkan karena apa? Ya tentu saja kayak intinya lebih besar daripada kayak Coulomb. Nah, itu. Nah, ini disebabkan karena adanya, tapi yang jelas itu adalah perbedaan nanti ya, karena perbedaan gitu ya antara ya antara massa inti ini ya, suatu inti, massa inti ya. Nah, itu dan gitu ya, massa nukleon ya, nukleon penyusun. Ya, nukleon itu apa? Proton dan neutron itu. Nukleon penyusun. Nah, itu deh. Pasti ada bedanya, selisihnya. Itu ya. Nah, itu deh. Kalau kita cek ya. Nah, nah di nukleon itu ya, itu ada dua ya. Ada proton, di mana protonnya sejumlah Z ya. Nah, ini ya. Protonnya sejumlah Z kan. Z itu kan jumlah proton deh. Berarti kalau satu proton itu P, dua proton 2P, kalau jumlah protonnya sejumlah Z, sebagaimana di inti atom, berarti ini Z dikalikan massa proton kan. Nah, nanti energinya itu Z dikalikan massa proton. Ya, itu masanya, total masanya. Ini total massa proton sebanyak Z ya. Itu deh. Nah, di dalam inti juga ada neutron ya. Nah, ini ya, neutron. Neutronnya itu sejumlah A min Z kan. Nah, jumlah neutron kan dirumuskan A min Z ya. Nah, itu. Berarti kalau misalkan jumlah neutronnya ada sebanyak A min Z, berarti total masanya ya A min Z dikalikan N gitu ya. Ini sama dengan total massa neutron D. Nah, itu ya. Gitu ya. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan nanti di dalam nukleon itu ini ya. Loh, ini kok N ya? Ini Mn. Masanya Mn. Massa neutron ya, Mn. Massa proton itu Mp ya. Massa neutron N. Jadi kalau Delivia jumlahkan nanti jadi gini ya. Z dikalikan Mp tambahkan A min Z dikalikan Mn. Ini ya. Nah, atau A min Z itu kan tadi kan boleh juga seperti ini, Dek. N dikalikan Mn. Nah, A min Z itu kan jumlah neutron. Kamu tuliskan ini jadi N juga gak masalah. Gitu ya. Nah, nah nanti, Dek, ini itu membentuk suatu inti. Nah,
Nukleon itu membentuk suatu inti, ya, inti atom. Nah, ini. Nah, inti itu punya massa sendiri. Itu massa inti. Nah, itu ya, Dek, ya. Ternyata nanti ini total massa nukleon ya. Ini massa nukleon. Massa nukleon. Nah, ini ya. Nanti Dek, secara eksperimen eh, massa nukleon itu lebih besar daripada massa inti. Nah, sehingga nanti selisihnya itu positif ya. Nah, massa nukleon itu lebih besar daripada massa inti, sehingga dikurangi massa inti, hasilnya itu lebih besar dari nol. Nah, nilainya positif ya. Positifnya sepositif berapa nilainya? Nah, sepositif berapa itu Dek, nanti itu jadi yang namanya defect massa. Nah, ini delta M, nanti ini ya, massa nukleon dikurangi massa inti. Nah, ini ya, delta M ini positif. Ini sama dengan delta M. Nah, itu ya. Nanti delta M-nya, massa nukleonnya itu tadi, Dek. Kan tadi nomor ini kalikan MP, tambahkan min Z itu ya, kalikan Fn, dikurangi massa inti. Itu selalu selalu lebih besar, Dek. Belum Mas, katanya inti itu dibentuk dari proton demand. Kelebihan gitu ya. Kelebihannya itu sangat kecil, Dek. Gitu. Ada dalam suatu karung ada dua kucing ya. Kucingnya, kucing itu aslinya beratnya 2 kilo, satunya 3 kilo. Harusnya kalau ditotalkan kan 3 kilo. 2 kilo 3 kilo. Kalau ditotalkan harusnya 5 kilo. Ternyata kalau kita ukur itu nggak pas 5 kilo. Itu ukurannya itu 5,001 kilogram. Nah, kelebihan 0,001 itu namanya defect massa. Selisihnya itu, Dik. Itu analoginya di sini. Nah, di sini kucingnya proton dan neutron. Ternyata tetap ada kelebihan. Itu masalahnya, gitu ya. Nah, ini MP itu adalah massa proton ya. Itu satuannya nanti bisa SMA. SMA itu satuan massa atom ya, atau kilogram. Itu ya. Mn itu massa neutron, sama juga bisa SMA kilogram. SMA itu satuan massa atom ya. Saya lupa itu Inggrisnya itu apa. Mass atomic unit. Oh, AMU. Kalau Inggris itu AMU. Nah, atomic. Nah, ini. Itu ada di internet tuh. AMU itu atomic mass unit. Nah, itu ya. Tuh. Jadi nanti jawabannya bisa AMU deh. Bisa diubah. Nah, bisa juga nanti N. N ini adalah A dikurangi Z ya. Ini adalah jumlah neutronnya. Itu berapa? Gitu ya. Z-nya itu adalah jumlah proton ya. Ini ya. Terus apa lagi? Z-nya. Oh, delta M-nya itu adalah defect massa ya. Nah, itu deh. Ya, satuannya kilogram. Nah, ini ya. Nah, itu ya. Nah, oke. Ini sudah ya. Defect massanya sudah. Nanti ingat ya, jangan lupa kita punya energi ikat inti ya. Nah, defect massa itu deh, adanya perbedaan massa sebesar segini itulah yang membuat nanti proton dan nukleon itu mampu terikat satu sama lain, gitu ya. Nah, itu. Tapi sangat kecil deh. Jadi makanya kita punya sekarang energi ikat ya. Nah, ini rumusnya itu sama kayak rumusnya Einstein deh, energi ikat ya. Apa rumusnya Einstein yang paling terkenal itu?
MC kuadrat ya. Tapi M-nya ini bukan M yang biasa, tapi diakibatkan karena defek masanya. Nah ini ya, jadi ini karena defek masanya gitu. Nah jadi itu ada alasan ya, kenapa kok delta M itu harus ada gitu ya. Nah jadi di Livia masukkan rumusnya ya nanti ya, energi ikatnya itu ya, Z dikalikan MP tambahkan A min Z MN dikurangi M inti dikalikan C kuadrat ya. Nah ini gitu ya. Oke, oke ya. Oh ya, C itu apa? C itu kecepatan cahaya ya. Nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second ya. Kalau E itu adalah energi ikat ya. Itu ikat. Satuannya bisa joule. Gitu ya. Oh iya, konvensi SMA itu gimana? SMA itu atau AMU tadi ya, Dek, ya. Jadi tak perjelas ya. Nanti bicara satuan itu, satu AMU, itu ya. Kalau dalam internasional itu AMU, bahasa Inggris ya. Itu ada di internet, cek aja. Satu AMU itu sama dengan 931 mega elektron volt, Dek. Gitu ya. Di mana mega itu kan 10 pangkat 6 ya, 1 juta ya. Di mana satu elektron volt itu, Dek, sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, ini ya. Kenapa Mas beritahukan demikian? Karena nanti biasanya satuan akhirnya dinyatakan dalam Joule, gitu ya. Itu satuannya ya. Nah, makanya boleh juga nanti energi ikat itu, Dek, perumusannya itu, ini ya, delta M. Nah, itu ya. Ini C kuadratnya ini bisa kamu ganti dengan ini ya, 931 MeV. Nah, gitu ya. Gini boleh juga. Hmm, boleh juga seperti itu ya. Yang rumus atas itu rumus satuannya SMA ya, Kak? Iya, nah, Oh, SMA, AMU. Hmm. Satuan tuh kembali lagi kemana? Ke apa namanya? Lupa saya. Tergantung pada soalnya sih. Gitu ya. Nah ini. Oke. Saya beri soal ya. Misalkan ini deh. Nah, jadi ini cuma main penjumlahan, pengurangan ya. Tidak susah-susah. Ini ya. Misalnya aja ada reaksi fusi ya. Membentuk atom ini. Nah, misalkan reaksi fusi dalam inti ya. Nuklir ya. Fusi. Kita pengen buat atom helium deh. Nah, caranya gimana? Caranya deuterium 21H ditembakkan ke hidrogen ya, menghasilkan eh, helium dengan ini. Nah, ini ya hati-hati ya. Ini harus benar ya deh ya. Jumlahan ini sama ini harus 3, 1 tambah 1 harus 2. Gitu ya. Nah, ini. Nanti ini diketahui ya massa masing-masing. Ini ya. Yang pertama 32He itu masanya 3,0169 AMU ya. Ingat ya,
di sini itu eh, kalau satuannya itu kebanyakan tuh SMA, Dik, diketahuinya. Karena data data eksperimennya itu dalam SMA atau AMU. Dan ini memang, Mas, kok ini kok angka pentingnya banyak? Ada empat, ada lima angka penting. Apakah dibulatkan? Nggak boleh, jangan dibulatkan ya. Memang itu angka pentingnya sampai 4 digit itu, jangan dibulatkan. Itu. Yang berikutnya itu ada misalkan eh, ini proton ya. Satu satu H itu proton, Dek. Itu ya sama dengan 1,0078 AMU. Terus ini proton ya. Jangan lupa simbolnya, Dek. Oh, proton. Sorry, ini proton ya. Proton itu bukan, sorry, maaf, 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 maaf. Ini proton ya. 1,10 P. Nah, ini proton ya. Nah, itu dia. Protonnya itu segitu. Terus deuteron. Deuteron itu mana, Dek? 21H. Nah, ini ya. Jadi ini soalnya itu dalam kata-kata, Dek. Itu 21H itu 2,01410 AMU. Nah, terus massa elektron, elektron itu 0-1 E ya. Ini elektron, itu masanya itu sebesar 0,00055 AMU. Gitu ya. Nah, tentukan energi yang dihasilkan. Ya, energi ikat lah istilahnya, Dik. Nah, itu ya. Ya udah, berarti energinya ini. Nah, ingat ya, ini itu eh, bicara energi reaksi ya, bukan energi inti ya. Nah, jadi energi itu sederhananya gini, Dek. Energi yang kiri dikurangi yang kanan ya. Nah, ini. Yang ini, yang ini dikurangi yang itu. Gitu ya. Nah, itu ya. Nah, ini, Dek. Yang kiri itu ada 21H ya. 21H itu energinya 2,01410 AMU ya. Ditambahkan yang kiri ada 11H ya. 11H ini, wah, itu ya. 11H itu nggak ada di situ. Gimana dong? Ya, kita coba cari, Dek. 11H itu kan terdiri dari satu proton ya. Ini ya. Satu proton dan satu elektron kan, Dek? Hmm, itu ya. Nah, itu. Nah, terus ada juga berapa, ada neutronnya juga ya. Sebentar, sebentar. Nah, sebentar. Tak hitung dulu, Dek. Angkanya jelek. Pasti jelek. Memang harus harus sabar. Iya. Hmm. Kalkulator dulu lah. 78. Jangan pakai pembulatan ya. Nggak boleh. Itu ya. Berapa tadi? Protonnya itu adalah 1,0078. Ini neutronnya ada nggak kira-kira di sini? Neutronnya. Nggak ada ya? Ini ya. Nah, ini. Neutronnya kan nggak ada di sini. Neutron itu kan A dikurangi Z ya, Dek ya. Satu kurangi satu. Berarti kan 0 ya. Jadi massa neutronnya nggak usah dihitung. Ini tambahkan. Nah, itu ya.
Tapi kalau neutronnya ada, ya dihitung juga, Dek. Ini ya, itu sama dengan 1,00835 AMU ya. Nah, itu. Tambahkan, Dek. Jadi ini rumusnya gini. Ini ya, energi dari 21H, tambahkan energi dari 11H, gitu ya, dikurangi dengan energi 32HI. Kebalik ya, harusnya kanan dikurangi kiri ya. Reaktan dikurangi produk. Soalnya ini kan kimia, dari rumus kimia kita. Kanan kurangi kiri ya. Nah ini, ya tukar, tukar aja lah, gitu ya. Nah ini dia. Kalau dikurangi nanti ini harus ini ya. Yang 32HE tadi adalah 3,0169 AMU ya, dikurangi dengan eh, yang 21H tadi 2,041110 AMU ditambahkan 11H tadi 1,00835 AMU ya. Nah ini kita kurangi deh 0169 01410. Itu ya, hasilnya tuh segitu deh, minus ya, tapi nggak masalah sih minus. Ini 0,00555 AMU. Nah ini limanya memang ada tiga ya. Coba kita kalikan, biasanya dinyatakan dalam MeV deh. Nah kalikan aja 931 ya. Nah ini kalau mau jadi MeV deh ya. Nah, ini per AMU ya, per coret-coret. Nah ini 0,00555 931 itu ya. Hasilnya nanti ini ya 5,16. Nah, hasil akhirnya dua angka di belakang koma nggak masalah. Itu dia. Oke, cek ya. Barangkali aku nggak teliti ya. Gitu. Seperti itu dia. Nah, atau mau ngitung energi ikat inti, gitu ya. Gampang ya ini. Nomor yang kedua, misalkan terakhir ini ya. Nah, ini dek. Misalkan massa inti ya. Nah, jadi ini tuh yang massa inti yang mana nih dek? Ini dek berarti. Massa intinya tuh ini. Inti helium. Kita tuh membuat inti helium. Gitu ya. Nah, ini misalkan massa inti dari litium itu misalnya 7,01 kamu ya. Nah, massa protonnya 1,007 SMA ya. Massa neutronnya itu 1,008 SMA. Nah, pertanyaannya nanti energi ikatnya itu berapa? Nah, itu ya, Dek, ya. Gampang yang tadi ya. Perhatikan Z MP tambahkan amin Z MN
dikurangi M inti ya, dikalikan C kuadrat jadi ya. Nah, ini gampang soalnya. Jumlah Z-nya, di sini kan Z-nya 3 ya. Masa protonnya 1,007. Kalikan ya. Tambahkan A min Z. 7 kurangi 3 ya. 4. Masa neutronnya ini 1,008. Masa intinya itu ini. Nah, itu ya. 7,001. Kalikan C kuadrat. Nah, itu aja nanti ya. Nah, ini. Itu. Kita hitungkan ya. Nah, selisihnya kecil nih. 0,052. Ini kan SMA ya. Satuannya ya. SMA. Sorry. Jadi kok ada AMU, ada SMA gimana sih? Kalau AMU, AMU semua. Sorry. Ini AMU. Ini AMU ya. Ini AMU C kuadrat ya, Dek, ya. Nah, itu. Seperti itu, Dek. Nah, mau dijadikan apa namanya? Mau dijadikan MSC, itu bisa juga di situ. Mau dijadikan mau dijadikan Joule, itu bisa juga itu. Nah, itu ya. Nah, coba kita ubah, Dek. Jadi, Dek, langsung aja ya. Jadi, AMU C kuadrat itu, Dek. Ini AMU dari mana? AMU kan satuan masanya. Ini ya, AMU, 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 dikalikan C kuadrat. Hasilnya AMU C kuadrat. AMU C kuadrat itu, Dek, langsung jadi MeV nggak masalah. Ya, itu memang aturannya seperti itu. Jadi hasilnya langsung aja 0,052 M E MeV gitu ya. Itu seperti itu, Dek. Oke ya, gitu aja lah ya. Nah, itu kalau inti seperti itu. Tapi sebenarnya kalau mau lebih lanjut itu nanti ada yang namanya peluruhan gitu ya. Kayak misalnya eh, inti uranium. Nah, butuh berapa tahun sih inti uranium ini bisa habis? Nah, itu ya, itu ada rumusnya. Itu juga di fisika inti. Nah, itu nanti Delivia bisa tambah ya pelajarannya tentang radioaktif, radioaktivitas. Seperti itu deh ya. Oke deh ya, itu aja dulu ya. Udah Iya, Kak. habis semua materinya ya. Oke, makasih ya. Kalau ada apa-apa bilang aja, nggak masalah. Kalau butuh Iya, apa-apa ya. makasih, Kak. Ya dia, makasih ya. Mas, oke, Mas.